Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fitriani Ardilah dari MJP2A. Saya akan menjadi tour guide kalian dan saya akan menjelaskan tentang upacara adat Rambu Solo di Toraja dengan tema uniknya penghormatan dan pengantaran arwah menuju alam roh. Dengan storyline yang poin pertama yaitu tentang sejarah, dan yang kedua proses pada pemakaman Rambu Solo, dan yang ketiga adalah sistem simbol pada Rambu Solo. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu motivasi sosio-kultural pada perlakuan orang mati di suku Toraja. Baik, saya akan menjelaskan storytelling pada poin pertama yaitu sejarah. Asal-usul Rambu Solo. Suku bangsa Melayu di Toraja, Sulawesi Selatan memiliki banyak tradisi yang sakral dan unik. Salah satunya adalah Aluk Rambu Solo, yakni upacara pemakaman adat orang Toraja. Kendati dalam pelaksanaannya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, namun upacara ini masih tetap lestari hingga sekarang. Istilah Aluk Rambu Solo terbangun dari 3 kata, yaitu Aluk atau dengan keyakinan, Rambu yang berarti asap atau sinar, dan Solo adalah turun. Dengan demikian, Aluk Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah Aluk Rampe Matampu. Aluk artinya keyakinan atau aturan, Rampe artinya sebelah atau bagian, dan Matampu artinya barat. Jadi makna Aluk Rampe Matampu adalah upacara yang dilaksanakan di sebelah barat dari rumah atau tongkonan. Upacara Aluk Rambu Solo bertujuan dan bermakna untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh bersama para leluhur mereka yang bertempat di Puya. Upacara ini sebagai penyempurnaan karena orang baru dianggap benar-benar wafat setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Jika belum, maka orang yang wafat itu hanya dianggap sebagai orang yang sakit atau lemah, sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya ketika masih hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi makanan dan minuman, bahkan diajak berbicara. Selain itu, orang Toraja arwahnya mencapai tingkatan dewa atau membali puang untuk kemudian menjadi dewa pelindung atau Deyata. Aluk Rambu Solo adalah warisan ajaran leluhur Toraja. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan keyakinan leluhur yang disebut Aluk Todolo. Berarti kepercayaan atau pemujaan terhadap roh leluhur. Di dalam Aluk Todolo terdapat Aluk Pitung Sabu, Pituratu, Pitung Polo atau 77 aturan. Salah satunya yang berhubungan dengan pemujaan roh leluhur pada saat kematian. Biasanya puncak pemakaman Rambu Solo berlangsung pada bulan Juli dan Agustus. Di saat itulah orang Toraja yang sedang merantau di seluruh Indonesia akan pulang kampung untuk mengikuti serangkaian kegiatan ini. Selain itu, kunjungan sejumlah wisatawan lokal hingga mancanegara pun bisa ikut menyaksikan tradisi adat Toraja ini. Dan poin yang kedua, proses pada pemakaman Rambu Solo. Prosesi pemakaman atau rante ini dilakukan di lapangan yang terletak di tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Proses rante terdiri dari maktu dan mebalun, yaitu proses di mana jenazah dibungkus menggunakan kain kafan atau dibalun yang dilakukan oleh petugas yang disebut to mebalun atau to mak kaya. Yang kedua, mak rato, yaitu proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan dan benang perak. Dan yang ketiga, mak papengkalo alang, yaitu proses penurunan jenazah ke dalam lumbung atau disemayangkan. Dan yang keempat, mak palao atau mak pasonglo,
yaitu proses pengentaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut Lakian. Masyarakat Toraja mempunyai prinsip di mana semakin tinggi jenazah itu diletakkan, maka semakin cepat rohnya menuju nirwana. Dan yang kedua adalah proses kedua merupakan pertunjukan kesenian. Prosesi ini dilaksanakan tidak hanya untuk memeriahkan, namun juga menjadi bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Proses ini meliputi perarakan kerbau yang akan menjadi korban pertunjukan beberapa musik daerah di Toraja, pertunjukan beberapa tarian adat, dan pertunjukan adu kerbau sebelum kerbau tersebut dikorbankan. Penyembelihan kerbau sebagai hewan kurban, pertunjukan seni. Kemudian upacara Rambu Solo dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal. Upacara Dasili adalah upacara pemakaman yang dilakukan untuk strata paling rendah atau kematian anak yang belum bergigih. Upacara di Pasangbongi adalah upacara yang dilakukan untuk rakyat biasa, tanah karurung, dan hanya memerlukan waktu 1 malam saja. Upacara di Batang atau di Goya Tedong adalah upacara yang dilakukan untuk kalangan bangsawan menengah, tanah nasi. Kemudian upacara ini harus menyembelih 8 ekor kerbau dan 50 ekor babi. Kemudian upacara Rampasan adalah upacara untuk bangsawan tinggi tanah bulan dengan menyembelih kerbau sebanyak 24-100 ekor. Kemudian yang ketiga, sistem simbol pada Rambu Solo. Poin yang ketiga adalah sistem simbol pada Rambu Solo. Simbol yang pertama adalah simbol ritual. Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtun oleh masyarakat Toraja. Ritual tersebut mengandung makna yang dipercaya oleh masyarakat Toraja hingga saat ini. Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapasulu, Mangriu Batu, Mak Papengkaloa, Mak Pasonglo, Mak Tanu Tedong, dan Mak Pasilaga Tedong. Mapasulu merupakan simbol ritual yang diadakan untuk memberitahu warga sekitar bahwa akan diadakan Rambu Solo secara meriah dalam waktu dekat. Dalam hal ini, keluarga harus menyembelih kerbau sebagai sesajian. Kemudian yang kedua, simbol Mangri Batu bertujuan untuk menggusung batu dan dibawa ke tempat yang digunakan untuk Rambu Solo. Tempat yang digunakan untuk upacara pemakaman seperti lapangan yang luas. Di tempat itulah batu itu kemudian ditanam dan digunakan untuk menempatkan tali kerbau saat upacara pemakaman berlangsung. Kerbau yang akan disembelih ditambatkan pada batu itu. Setelah disembelih, daging kerbau akan dipotong-potong dan akan dibagikan kepada tamu yang hadir. Simbol yang ketiga yaitu simbol ritual Mapapengkaloa. Dimaksudkan untuk menurunkan mayat ke luhung untuk disemayamkan. Lumbung ini digunakan sebagai tempat menyimpan mayat yang ada di bagian depan tongkonan induk. Mapopengkalo atau biasa disebut Mamongpengkalo alang adalah proses pengarakan mayat yang telah dibungkus menuju ke sebuah lumbung untuk disemayamkan. Simbol ritual Mapasonglo bertujuan untuk menaikkan mayat ke keranda yang telah dihias. Keranda dihias dengan benang emas atau perak, atau biasa dikenal dengan ritual Makroto. Keranda tersebut dikenal dengan saringan. Saringan adalah keranda jenazah yang dihiasi oleh bermacam-macam ukiran dan berbentuk seperti tongkonan. Mapasonglo atau Akpalao yaitu proses perarakan jasad dari area tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut Lakian. Kemudian simbol ritual Mapasilaga Tedong berisi rangkaian acara hiburan pada sore hari setelah proses penerimaan tamu selesai dengan mempertontonkan Mapasilaga Tedong yang artinya adu kerbau.
Selama upacara Rambu Solo, maka kegiatan ini yang paling ditunggu-tunggu. Oleh sebab itu, penonton sangat antusias dengan hal ini. Adu kerbau ini dijadikan sebagai sarana hiburan. Kemudian kerbau tersebut ditebas. Dan yang terakhir, simbol Matunu Tedong merupakan menebas kerbau dan babi saat upacara pemakaman yang dilakukan. Cara penyembelihan khas orang Toraja adalah dengan melakukan 1 kali tebasan saja yang dilakukan menggunakan parang yang dilakukan oleh ahlinya. Kemudian simbol yang kedua yaitu simbol nyanyian. Simbol nyanyian yang ditujukan kepada orang yang telah tiada disebut dengan dondi. Dondi merupakan nyanyian yang berisi tentang pemujaan dan riwayat hidup orang mati yang meninggal tersebut. Namun saat ini dondi lebih dikenal sebagai penyembahan kepada Sang Pencipta dan menjadi sarana hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Simbol nyanyian dondi ini bertujuan untuk memberikan doa untuk keselamatan bagi yang meninggal. Dan simbol yang ketiga yaitu simbol arwah. Puya adalah tempat peristirahatan yang abadi bagi dan menjadi tempat berkumpulnya arwah para leluhur. Di tempat itulah arwah manusia yang meninggal akan berubah wujud sesuai dengan kesempurnaan ritual dalam upacara pemakaman. Rambu Solo di Toraja. Oleh sebab itu, wujud arwah yang dipercaya oleh masyarakat Toraja termasuk sistem simbol. Wujud transformasi arwah itu bergantung dari kesempurnaan prosesi Rambu Solo yang diadakan oleh keluarga. Jika mayat belum diupacarakan, maka rohnya tidak mempunyai nasib yang jelas. Bambu adalah arwah gentayangan karena belum diupacarakan sehingga nasib arwah masih belum jelas. Dan yang keempat, simbol melayat. Simbol melayat yang ada di Toraja adalah dengan memakai baju berwarna hitam saat melayat. Saat mengarak mayat yang ada di dalam duba atau keranda khas Toraja, terdapat kain merah panjang yang biasanya terletak di depan keranda mayat tersebut. Dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dan keluarga, sedangkan para lelaki bertugas untuk mengangkat keranda tersebut. Dan poin yang keempat yang terakhir yaitu motivasi sosio-kultural pada perlakuan orang mati di suku Toraja. Motivasi yang pertama yaitu sebagai wadah pemersatu keluarga, artinya melalui ritual rambu sendiri hubungan kekeluargaan disegarkan kembali. Ritual ini menjadi ajang reuni para kaum kerabat, bahkan dengan semua handasaya tolan dan kenalan biasa, orang bertamu duduk bercerita masal untuk menelusuri garis keturunan sambil bupanggan atau siripinang, menjadi hubungan kekerabatan antara keluarga besar kembali erat. Yang kedua, motivasi sebagai tempat membagi warisan, artinya suatu kebiasaan yang dilakukan keluarga si mati dalam ritual Rambu Solo adalah matang atau menggiling atau membagi warisan. Ma'alang artinya mendapatkan harta warisan si mati lewat mantunu atau mengorbankan kerbau dan babi pada saat upacara kematian si mati. Yang berhakikat matalang sudah ada anak kandung si mati. Kalau si mati tidak memiliki anak, maka saudaranya kewajiban menyelenggarakan upacara kematian dan berhak atas harta benda si mati dengan jalan matalang. Yang ketiga yaitu sebagai tempat menyatakan martabat. Artinya dalam setiap upacara Rambu Solo, martabat dan harga diri orang Toraja dinyatakan lewat matalang. Anak dan keluarga si mati akan mencari kerbau yang nilainya tinggi dalam konteks budaya Toraja, sehingga banyak kerbau dan babi serta keberhasilan dan kemeriahan penyelenggaraan ritual Rambu Solo akan meningkatkan martabat keluarga dan menciptakan nilai budaya tinggi. Disinilah letak keunikan orang Toraja dalam menghadapi upacara kematian, karena tidak berhitung ekonomis, tapi yang ditonjolkan sudah ada kerapasan atau kedamaian. Dan yang keempat adalah
Motivasi sebagai tempat bergotong royong, artinya salah satu ciri khas orang Toraja adalah gotong royong. Hal ini terlihat dalam tradisi sembangan onga atau bantuan keluarga atau kenalan sebagai ungkapan belasungkawa yang ditujukan untuk membantu pelaksanaan ritual Rambu Solo. Sembangan ongan berupa kerbau dan babi tidak boleh ditolak oleh keluarga si mati. Pada waktu si pemberi sumbangan ongan mengalami kedukaan, barulah bantuan sumbangan ongannya dikembalikan, yang disebut umbaya indan atau membayar utang. Utang sumbangan ongan tidak boleh ditagih. Walaupun begitu, setiap keluarga yang berulang akan menggantinya dan membayarnya kembali sesuai dengan prinsip saling percaya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima adalah motivasi sebagai wadah pengembangan seni. Artinya dalam ritual Rambu sendiri, seni orang Toraja dipertunjukkan. Hal ini terlihat pada balun atau kain kafan berwarna sayara dan kuning, diukir dengan corak matahari yang bahannya bergantung pada status sosial si mati. Selama upacara berlangsung, secara berganti-ganti ditampilkan berbagai seni hingga lagu duka yang mengungkapkan keberanian, baik hari atau riwayat hidup si mati. Dan yang terakhir, motivasi sebagai wadah berdonasi. Sebelum hewan kurban menyamarkan, sebagian disisihkan untuk sumbangan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, jalanan, rumah ibadah, pengairan, dan fasilitas umum lainnya. Kesimpulannya adalah, upacara adat paling terkenal yang dilakukan oleh masyarakat suku Toraja adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga bersama untuk membuat sebuah pesta sebagai tanda untuk terakhir pada mendiang yang telah pergi. Adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun ini mewajibkan keluarga yang ditinggalkan untuk melakukan upacara terakhir bagi mendiang. Jadi saya pikir itu saja. Saya minta maaf jika saya mengatakan sesuatu yang salah atau kesalahan dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.